Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita patut berbahagia, sebab walaupun dalam kondisi situasi yang sangat tidak menyenangkan ini, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan ibadah doa. Dan ini dapat kita ikuti bersama-sama setiap hari Rabu 1 bulan sekali di minggu keempat. Harapan kami Bapak Ibu yang biasa hadir di dalam doa malam tiap Senin ataupun doa pagi tiap Selasa dapat boleh bersama-sama dengan kami saat ini, bahkan semuanya, sehingga kita terus melakukan ibadah doa baik di rumah dan saat ini Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti bersama-sama dengan kami. Kita ungkapkan syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami. Tuhan sangat-sangat baik, bahkan maha baik. Terima kasih sungguh Tuhan buat hari yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Itu semua karena anugerah kasih Tuhan yang maha sempurna. Dan saat ini kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhanku kekal selama-lamanya. Inilah kami Tuhan, jamah kami dengan kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan. Kami mengucap syukur untuk ibadah doa online ini. Berkatilah semua saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang menyelenggarakan acara ini. Berkati kami semua dengan hikmat Tuhan, dan kami sambut berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang begitu baik.
kasih-Nya tak berkesudahan dan melimpah hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Kita pujikan bersama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Mari kita persiapkan hati kita dan kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, jadikanlah hati kami tanah yang subur, sehingga apabila benih firman-Mu akan ditabur, itu boleh bertumbuh, berbunga, dan berbuah untuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, kedua ayat tersebut akan menjadi jelas maknanya hanya oleh satu kata, yakni doa. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang percaya. Saat kita berdoa, kita merendahkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Dalam doa kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa kita mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan dalam doa kita menaikkan permohonan kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Alkitab penuh dengan kesaksian bahwa betapa doa itu penting, berkuasa dan efektif. Musa berdoa dan laut di Berau terbelah dua. Elia berdoa, hujan pun tidak turun 3,5 tahun lamanya. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang terjadi dalam kisah di Alkitab dikarenakan doa. Doa bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada kita, melainkan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan agar kita mau berdoa. Jika doa kita lakukan sebagai aturan, kita salah, kita berdosa. Atau mungkin jika kita tidak berdoa atau mengabaikannya, merupakan kebodohan besar. Ini bukanlah hal dosa atau bukan, tetapi merupakan kerugian besar. Karena berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi orang yang berdoa sangatlah besar. Kita akan mengenal seseorang dengan baik apabila kita punya hubungan komunikasi yang baik. Demikian pula kita akan mengenal Allah lebih baik dan lebih dekat apabila secara intens kita terus berkomunikasi, mempunyai hubungan yang erat, akrab, semakin dekat, semakin kita bersandar padanya,
bahkan bergantung penuh kepadanya. Tentu pengenalan akan Tuhan melibatkan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Maka dari itu doa tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena komunikasi harus berjalan dua arah. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Sementara kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Doa yang menyentuh hati Tuhan adalah doa orang yang bersedia taat pada kebenaran firman Allah. Dengan kata lain, ketidaktaatan adalah penghalang doa untuk dijawab oleh Tuhan. Ada 7 alasan penting yang saya rasakan dalam doa. Dan mungkin sahabat-sahabat saya punya alasan yang lebih dari itu. Yang pertama, doa membuat hati dan pikiran kita tenang, damai. Kehidupan yang tidak lepas dari masalah, tidak ada kepastian, seringkali membuat kita menjadi begitu khawatir dan tertekan. Terlebih jika kita mengalami masalah itu dengan benturan-benturan atau kita mendapati jalan buntu. Keadaan seperti ini yang tepat kita lakukan adalah datang pada Tuhan, pada Bapa kita di surga, dalam doa, menyerahkan semua keadaan ke dalam tangan pengasihannya. Sebab Rasul Paulus pernah mengungkapkan ini dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Akan dibacakan oleh Bapak Sinambela. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, yang kedua, doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan berkat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupan ini jika kita sedia datang kepadanya melalui doa kita. Seperti yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak berdoa. Allah telah menyediakan bagi kita anak-anaknya sebuah saluran untuk menerima segala sesuatu yang baik darinya. Dan saluran itu adalah doa. Ketiga, doa membuat iman kita semakin kuat, diperkuat. Ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan dalam hidup kita, antara lain kita akan lakukan adalah kita berdoa. Kita ibarat sebuah baterai yang dicas ke sumber listrik untuk mendapatkan energi baru. Kitab Yesaya bertutur,
dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berlari pun kita tidak menjadi lesu dan berjalan tidak akan lelah. Sebab kita mendapat energi baru dari kuasa Tuhan dalam doa kita. Keempat, doa membuat kita kuat menghadapi pencobaan, bahkan mungkin terhindar dari pencobaan. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya di Taman Getsemani ketika mereka tertidur di saat mereka seharusnya berdoa. Kita simak Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada dasarnya roh itu penurut, tetapi daging kita lemah. Sehingga kita mudah jatuh dalam pencobaan dan dosa. Dan yang kelima, doa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan, prioritas atau kepentingan yang membingungkan. Kita sulit memilih mana yang baik atau menguntungkan untuk kita. Dalam keadaan seperti inilah, Tuhanlah yang pasti menjadi andalan kita untuk membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk. Kita teringat pada kisah Daud ketika orang Filistin datang menyerbu dalam 1 Tawarikh 14 ayat 9 dan 10. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Rifaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah ku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Memang Tuhan tidak harus berbicara secara langsung kepada kita, seperti apa yang dialami Daud. Tetapi Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk bertindak sesuai rencana Allah. Dan yang keenam, doa bentuk kepedulian kepada orang lain. Yohanes dalam salah satu surat kepada Gaius adalah seorang Kristen yang setia dari salah satu gereja di Asia Kecil. Dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, doa Yohanes untuk Gaius adalah bentuk kasih, bentuk kepedulian. Itulah yang seringkali sahabat-sahabat saya lakukan ketika kita mendengar salah satu sahabat kita yang kena musibah atau sakit. Kita dengan sukacita berdoa mendukung segala pergumulan atau persoalan yang dihadapi saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, doa salah satu sarana untuk bersekutu dengan orang lain. Seperti pada saat ini. Kita sering mendengar persekutuan doa atau doa kelompok. Orang-orang yang doa bersama biasanya karena mereka punya concerns, pergumulan khusus, pergumulan bersama.
sehingga mereka sepakat untuk berkumpul, saling sharing, dan mengambil keputusan untuk menyatukan hati pikiran dalam menyerahkan pergumulan atau masalah-masalah tersebut ke dalam tangan Tuhan melalui doa bersama. Kiranya Allah yang pengasih memampukan kita hidup dalam doa dan senantiasa taat pada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang setia melakukan firman Tuhan. Terlebih daripada itu, setia mencari Tuhan dalam doa-doa kami. Terpujilah Engkau. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan Bu Lisha bahwa doa tidak ada satupun yang merasa terbeban, tetapi itu adalah suatu kerinduan untuk kita bersekutu dengan Allah semakin dekat dan semakin dekat. Dan tiba waktunya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dapat mengikuti bersama-sama dengan berdoa di dalam hati dan mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan saja, tetapi terus bersekutu, menaikkan doa dengan dalam hati, mengikuti pemimpin doa. Dan Bapak Ibu juga turut berdoa di dalam hati dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh pemimpin doa. Kita akan menyanyikan bersama-sama, mampirlah dengar doaku. Akan berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia dan untuk bangsa dan negara. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa di surga. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya bagi-Mu Tuhan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Engkau telah memelihara kami hari lepas hari dan memberi kami kesempatan demi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti pada saat ini, juga pada saat-saat doa pribadi kami masing-masing.
Tuhan, kami mau mendoakan gereja kami. Gereja yang Engkau karyakan di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Dalam iman kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa melalui gereja-gereja yang ada di negeri ini. Para penginjil, khususnya para hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil. Bapa, kami tahu betapa kesukaran yang mereka hadapi. Dihimpit oleh kekuatan yang lain. Tapi kami percaya bahwa siapa yang bisa melawan karya Roh Kudus. Dan itu nampak dalam kehidupan gerejamu saat ini di Indonesia, di banyak daerah. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mohon, pakailah anak-anak Tuhan di negeri ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberi warna yang baik bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus, kami berdoa untuk gereja kami yang ada di Mojokerto ini Tuhan, dalam lingkup Bamak. Pakailah anak-anak Tuhan di kota ini untuk membawa damai sejahtera bagi kota ini Tuhan. Pakailah kami menjadi alat dalam tangan Tuhan di setiap saat, dalam situasi apapun, dalam pertemuan apapun. Karena kami tahu dengan pasti karya Tuhan akan selalu Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu memohon pertolongan Tuhan. Bapa, sebagai anak satu bangsa, kami mendoakan negeri kami yang tercinta ini. Negeri yang dilanda oleh COVID. Entah itu ujian bagi kami, entah itu cobaan yang menimpa kami. Namun kami mohon padamu Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesabaran untuk menghadapi situasi seperti ini. Kami tidak kehilangan iman. Tolong kami Tuhan. Secara khusus kami mau mendoakan Presiden kami, Joko Widodo, bersama dengan staf menteri yang mendapat mandat untuk mengelola negeri ini. Mandat dari rakyat, dari Tuhan melalui rakyat. Urapi beliau, urapi para menteri. Lengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka bagi negeri ini dengan sungguh-sungguh dalam rangka keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan.
Secara khusus kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan terlibat untuk mengelola negeri ini. Baik di pemerintah pusat maupun daerah. Lengkapi mereka dengan hikmat Tuhan. Biar mereka boleh memiliki suara kenabian Tuhan. Untuk menyatakan kebenaran dan keadilan yang kadang langka di negeri ini. Apapun resikonya, Tuhan kiranya menyertai mereka. Dan situlah iman Kristen dipertaruhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas banyak hal yang Tuhan buat bagi negeri ini. Melalui orang-orang terkasih yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup pada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ibu Lisha akan berdoa untuk pelayanan Pendeta Samuel, Pendeta Simon, dan para penatua dan para aktivis di GKI Mojokerto. Kami berdoa untuk para majelis Bapa, untuk komisi-komisi dengan segala aktivitas mereka. Terselip keprihatinan tak kala kami merasakan kami tak mampu untuk jumpa, kami tak mampu untuk senantiasa bertatap muka dalam aktivitas kami, sehingga ada rasa terhalang atau kurangnya kebebasan dalam kami bergerak. Tapi kami sadar Bapa, bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Kami mau menyerahkan komisi anak, pengurus yang begitu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu. Dan tentunya anak-anak sekolah minggu, masa-masa mereka senantiasa merindukan teman, perjumpaan-perjumpaan dengan teman-teman. Tapi mereka harus ada di rumah. Sekalipun sudah tersedia media untuk mereka boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga. Bapa di surga, berikanlah penghiburan kepada anak-anak ini. Agar sekalipun mereka tidak bisa bergerak sebagaimana dunia mereka, dunia yang dinamis, mereka tetap punya semangat dan kerinduan untuk menjadi anak-anak gereja yang setia dan bersemangat. Kami juga mau menyerahkan anak-anak remaja, pemuda remaja, demikian pun yang mereka rasakan. Tapi Tuhan, pakailah segala sarana untuk menguatkan dan menghibur mereka. Membangun semangat mereka dalam segala keterbatasan ruang dan aktivitas. Hibur hati mereka Bapa. Dan Tuhan berkenan memakai setiap orang yang boleh menjumpai mereka di satu saat. Mengajak berbincang-bincang tentang permasalahan mereka.
Karena saat-saat masa-masa remaja mereka butuh teman. Mereka butuh sapaan. Sapalah mereka Tuhan. Dengan kasih dan sapaan Tuhan. Kami menyerahkan juga kaum wanita. Dewasa muda. Dengan segala rencana program mereka. Yang begitu indah. Begitu bergairah. Dalam rangka untuk membangun gereja ini Tuhan. Dengan segala aktivitas-aktivitasnya. Namun semua harus berhenti. Berikan kesabaran. Namun ubahlah semua semangat yang terhenti itu dengan segala aktivitas yang lain Tuhan. Yang membangkitkan semangat mereka. Kami juga mau menyerahkan komisi lansia. Begitu banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia merindukan untuk berjumpa, beribadah bersama-sama. Tapi mereka terbatas dengan tenaga, waktu, bahkan keadaan yang tidak memungkinkan mereka melangkah keluar rumah ataupun berjumpa dengan sesama. Mereka yang membutuhkan sapaan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan melawat mereka satu lepas satu, menyapa mereka. Tak kala ada beberapa saudara-saudara lansia yang Tuhan panggil di tengah keadaan kami tidak bisa menyapa mereka atau menghampiri mereka. Tuhan hibur para lansia yang merasa kehilangan teman. Bahkan Tuhan menghibur kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan komisi musik dan paduan suara yang senantiasa berlatih menyuarakan suara-suara indah dalam puji-pujian kepada Tuhan. Semua menjadi terhenti. Pelihara suara-suara itu dan hati mereka Tuhan. Untuk tetap mau mempersiapkan diri. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Melalui apa saja yang mereka mampu lakukan. Dan dengan cara apa saja Tuhan berkenan memakai mereka. Terima kasih Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan dan pada para majelis untuk menyusun sebuah program yang berkenaan dengan situasi dan kondisi pandemi ini Tuhan. Agar dapat menjangkau kegiatan atau perkembangan pertumbuhan gereja kami di sini. Kami mau menyerahkan juga saudara-saudara kekasih kami, Koster, baik di Lawu, Gajah Mada maupun di Pacet. Berikan mereka kesetiaan untuk terus merawat rumah Tuhan dengan baik. Walaupun mungkin ada kegalauan hati mereka, bahwa mereka tidak bisa menyaksikan jemaat-jemaat yang datang setiap minggu. Terima kasih Bapak, hiburlah mereka, berkati mereka. Pada akhirnya kami mau menyerahkan hamba Tuhan, Pendeta Samuel Dian Pramana, Pendeta Simon Filantropa, dengan pelayanan mereka. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat dalam menghimpun kekuatan pikiran mereka
dalam ketaatan mereka terus menyapa Tuhan, menggumuli jemaat dan gereja, agar senantiasa terpelihara pekerjaan Tuhan di tengah-tengah GKI Mojokerto ini. Terima kasih Bapak. Para karyawan gereja, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih oh Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Bapak Sinamela akan berdoa untuk setiap pergumulan yang ada, baik anak-anak sekolah kita, cucu-cucu kita, bahkan anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini hendak mendoakan pada anak-anak kami Tuhan Yesus. Sudah lebih dari 3 bulan Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anak-Mu yang SD, SMP, SMA maupun yang telah kuliah harus belajar dari rumah. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa dengan kemajuan teknologi, pembelajaran ini masih bisa berlangsung dan ada hikmah yang boleh kami orang tua mungkin bisa rasakan, di mana kami boleh, terutama orang tua, untuk lebih sabar, telaten, mendampingi terutama anak-anak kami yang tingkat SD. Ya Tuhan, mungkin dalam keadaan normal mereka ataupun dalam keadaan biasa mereka bisa belajar sendiri, tetapi saat ini dibutuhkan ketekunan dan keteladanan dari para orang tua untuk mendampingi, dan kami bisa melihat hikmah bahwa kedekatan orang tua dengan anak pun bisa boleh dirasakan oleh kami semua. Mungkin juga anak-anak yang SMP, SMA pun mereka mungkin sudah jenuh. Kiranya Engkau berkenan, berikan kesabaran dan juga ketabahan Tuhan untuk tetap semangat, untuk tetap setia kepadamu Tuhan, untuk tetap belajar di rumah, dan juga pada saat-saat terakhir ini anak-anak yang telah lulus SMA akan mengikuti ujian untuk masuk ke negeri Tuhan. Begitu banyak yang biasa tidak ada, sekarang harus mereka penuhi syarat-syarat yang untuk mengikuti itu. Seperti tes kesehatan, tes rapid, yang mau tidak mau Tuhan ada biaya-biaya tambahan. Kiranya para orang tua pun boleh diberikan kesabaran. Dan Tuhan berkati hubungan para orang tua ini untuk menghadapi semua ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kami selalu mengikuti protokol kesehatan, kiranya Tuhan berkati hingga boleh penyebaran COVID ini boleh mereda. Kami juga ingin mendoakan
bagi anak-anak kami yang sampai saat ini belum bekerja dan juga terus-menerus untuk berusaha bekerja, mencari pekerjaan Tuhan. Tapi kiranya juga Tuhan buka pikiran dan hati mereka, mungkin juga untuk berwira swasta. Tuhan Yesus, belum lagi begitu banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Kiranya kami boleh menyerahkan, memohon kepadamu Yesus, tolonglah kami tetap sabar Tuhan, karena tidak ada yang dapat menolong kami selain daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami, para lanjut usia, mereka yang menderita sakit penyakit dan begitu lama mereka merindukan kesembuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada saudara terkasih kami, Bapak Lewi Sunjoyo, Bapak Ari Sunarno, Bapak Petrus, Bapak Purbanu, Bapak Ibu Ronald Cara, Bapak Ibu Subagio, Bapak Ibu Budi Sayukyo, Bapak Ibu Jasu. Demikian juga untuk Ibu Arifin, Ibu Megahati, Ibu Dewi Astuti. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Aryati Luki sehingga kakinya semakin sembuh sempurna. Berkatilah juga untuk kesehatan Ibu Yohana Lameng, Ibu Mince, Ibu Sukir. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan dan pemulihan Ibu Tia Selungit. Kami juga berdoa untuk Bapak Suherianto. Berkatilah juga untuk keluarga-keluarga yang merawat. Berikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan sehingga baik yang sakit maupun yang dirawat, yang merawat, terjalin ikatan cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan namanya satu pun yang ada yang ketinggalan. Tuhan Maha Sempurna dan mengetahui semuanya. Inilah syafaat kami Bapa. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak hanya mendengarkan doa kami, tetapi Allah juga peduli dan mengabulkan doa-doa kami. Sebab kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tabib kami, Gembala kami yang baik, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.